seluruh masyarakat Kota Palembang. Mulailah dari sekarang kita untuk sama-sama sinergi secara bersama-sama untuk menjadi satu agent bahwa kita membangun kebersamaan dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo dulur presisi Polda Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan podcast presisi Polda Sumatera Selatan, Polisi Pujo Cerito. Agak berbeda, kali ini saya tidak berada di studio podcast, tapi sedang berada di Jakabaring Sport City Palembang. Dan bisa dulur presisi saksikan saat ini saya sedang berada di depan ratusan personil Polri, khususnya Polda Sumatera Selatan, yang sesaat lagi akan melaksanakan simulasi sistem pengamanan menjelang pemilu 2024. Berbicara tentang pemilu 2024, Polri terus berupaya mempersiapkan pengamanan dan juga kelancaran pada setiap tahapan pemilu 2024 serta berkoordinasi dengan instansi pemerintah untuk mempersiapkan pengamanan antisipasi beberapa potensi ancaman gangguan Kamtipmas yang mungkin terjadi di setiap tahapan pemilu 2024. Dan Polri juga menjamin setiap tahapan pemilu 2024 berjalan dengan baik dan pesta demokrasi berjalan aman, lancar, tertib, dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, episode podcast kali ini kita akan membahas dan mengupas bagaimana kesiapsiagaan Polri khususnya Polda Sumatera Selatan di wilayah hukum Polrestabes Palembang, mengingat bahwa Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 3 juta jiwa dan jumlah penduduk yang cukup banyak ini memerlukan kehadiran Polri untuk menjaga Harkamtipmas. Sudah hadir bersama saya Kapolrestabes Palembang, yaitu Bapak Komisaris Besar Polisi Muhammad Ngajib SIK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Salam presisi ya Pak. Hari ini kita berbeda nih Pak. Biasanya kalau di studio podcast ini lagi menjelang simulasi sistem pengamanan pemilu. Mungkin langsung saja nih Pak, sebenarnya apa sih Pak arti Sispam Kota itu sendiri? Nah, jadi Sispam Kota sendiri itu adalah suatu tindakan kepolisian terkait dengan sistem pengamanan kota, di mana kepolisian dalam menghadapi perkembangan situasi Kamtipmas tentunya bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di kota tersebut, kita melaksanakan sistem pengamanan kota pada saat situasi tentunya terjadi kontingensi di dalam kota tersebut pada saat masa-masa kritis yang kita akan hadapi terkait dengan gangguan situasi Kamtipmas. Begitu Pak. Jadi itu informasi tentang Sispam Kota. Biar dulu presis tahu nih Pak, biar nggak bertanya-tanya apa sih Sispam Kota. Lalu Pak, sebenarnya apa yang mendasari dilaksanakannya Sispam Kota itu sendiri? Nah, jadi khususnya untuk hari ini kita laksanakan pelatihan Sispam Kota. Nah, ini kita mempunyai latar belakang bahwa sesuai dengan peningkatan perkembangan situasi Kamtipmas yang saat ini kalau kita bandingkan antara tahun 2022 dengan tahun 2021 itu ada peningkatan 68% gangguan Kamtipmas. Kemudian pada saat ini juga kita menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dan saat ini sudah melalui tahapan daripada pemilu, yaitu terkait dengan penetapan Bante. Nah, kemudian dengan perkembangan situasi itu, sekarang sudah menjelang mau tahun baru, kemudian tahun 2023 sudah masuk ke masa tahun politik. Nah, sampai menjelang 2024. Inilah tentunya Polrestabes Palembang, Polda Sumatera Selatan atas bimbingan dari Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Pak Irjen Pol Rahmat Wibowo SIK, tentunya kita untuk mempersiapkan personil Polri dan juga mempersiapkan personil yang lainnya yang terkait itu untuk melakukan secara sinergitas dalam rangka menyiapkan diri
dalam mengamankan perkembangan situasi Kamtipmas yang ada. Berbicara tentang sinergitas, Ya. berarti kan Pak koordinasi dengan instansi pemerintah yang lain, Pak. Jadi instansi pemerintah apa saja yang dilebatkan untuk acara Sisbam Kota hari ini, Pak? Ya, jadi khususnya di Kota Palembang. Di Kota Palembang ini ada kondisi daripada demografi, yaitu ada perairan, ada udara, ada darat. Nah, sehingga disitulah kita akan lakukan pelatihan untuk menyamakan persepsi dalam rangka meningkatkan sinergitas, khususnya untuk di bandara, di udara. Udara di sini ada bandara. Nah, tentunya di situ akan ada sinergitas antara kepolisian, kemudian dari TNI AU dan juga dari Angkasa Pura. Nah, kemudian juga di laut. Nah, di laut tentunya banyak instansi yang terkait di sana. Ada TNI AL, kemudian dari Polri ada Ditpol Air, dari Polres juga ada Satpol Air, kemudian ada KSOP, kemudian juga ada Dishub, dan juga ada beberapa instansi terkait lainnya. Kemudian untuk khususnya di darat. Nah, hadir semua ya, Pak? Hadir. Nah, di darat juga kita melatih sinergitas antara TNI Polri, kemudian instansi terkait yang lainnya dari Dishub, Damkar, Dinkes, Satpol PP. Nah, itu kita lakukan latihan untuk dalam rangka tentunya meningkatkan sinergitas. Jadi bisa dikatakan untuk persamaan persepsi. Betul, juga ya, Pak. Lalu nanti kan kita akan menyaksikan bersama ya, Pak, simulasi sistem pengamanan. Nanti apa, Pak, yang akan dilakukan oleh personil Polri ini? Ya, jadi tentunya kita akan melatih kesiapan dalam rangka menghadapi situasi Kamtipmas. Dari situasi aman, kondusif, yaitu situasi hijau, di situ kita laksanakan kegiatan-kegiatan rutin kepolisian, patroli, baik beat patroli. Nah, beat patroli itu ada patroli skala kecil, patroli skala besar. Nah, kemudian patroli skala besar ini adalah gabungan antara seluruh instansi yang terkait. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melatih terkait dengan pengawalan, pengamanan kotak suara yang nanti ya tahun 2024 itu akan dilaksanakan. Nah, itu kita latih, karena itu akan pastinya diprediksi juga ada ancaman-ancaman di antara penghadangan, nanti akan larinya kepada suatu pengerusakan, penculikan, pencurian terhadap kotak suara, itu kita latih. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melatih terkait dengan program dari Bapak Kapolda untuk melakukan suatu sistem dalam rangka permohonan perizinan, kemudian pelaksanaan daripada penyelenggaraan setiap kegiatan keramaian, kegiatan politik, diantaranya adalah kampanye. Ini nanti kita akan peragakan. Kemudian yang keempat adalah kegiatan pelatihan untuk pelaksanaan penanganan di perairan, yang dari TNI AL, kemudian sinergi dengan Polair. Nah, ini kita akan latih juga. Kemudian yang kelima itu pelatihan yang ada di hubungannya dengan udara, dari bandara SMB 2, kemudian ada pengawalan, kemudian sampailah ada penyergapan. Nah, di situ kita akan latih untuk sinergitasnya dan juga menentukan siapa berbuat apanya, di situ kita latih. Kemudian yang keenam itu adalah pelatihan dalam rangka penanganan pengendalian massa. Nah, ini dari situasi hijau pada saat ada unjuk rasa masih situasi damai sampai kepada situasi kuning sudah ada ekskalasi peningkatan terkait dengan ada pendorongan, ada pelemparan air, pelemparan sampai ada pemukulan. Nah, ini situasi kuning. Nah, kemudian sampailah nantinya pada situasi merah. Nah, situasi merah itu situasi yang sudah dalam keadaan massa melakukan kegiatan anarkis, yaitu ada pelemparan, ada pembakaran, dan lain-lain. Kemudian disitulah ada lintas ganti dengan PHH dari Brimob. Nah, pada saat PHH dari Brimob inilah penanganan baik penyekatan ataupun melakukan penindakan-penindakan terhadap massa yang melakukan anarkis. Nah, kemudian kegiatan yang berikutnya yang ketujuh adalah kegiatan daripada wan teror dari Brimob. Yang kedelapan penjinakan bom, dan yang ke-9 penjinakan bahan kimia. Itu ada, jadi ada 9
item yang kita latihkan. Jadi simulasinya nanti berurutan ya Pak ya. Betul. Rame nih berarti. Insyaallah. Tadi sudah Bapak jelaskan simulasi apa saja yang akan disimulasikan. Lalu Pak, biasanya kan pemilu ini ya namanya kadang situasi bisa kayak kata Bapak tadi hijau, kuning dan merah. Seandainya pada tahapan pemilu ternyata ditemukannya adanya potensi gangguan Kamtipmas, langkah awal apa yang akan dilakukan Pak khususnya untuk Polrestabes Palembang mengingat Kota Palembang yang memang ibu kota Provinsi Sumatera Selatan? Ya, tentunya kita dengan melihat eskalasi Kamtipmas semakin meningkat, yang utama kita melakukan kegiatan KRYD, jadi kegiatan polisian, peningkatan kegiatan kepolisian, KRYD. Kemudian juga apabila sudah terjadi memang ada gangguan Kamtipmas, tentunya kita melakukan satu tindakan, baik terhadap tindakan yang dari preventif, kemudian sampai ke represif. Tapi kita berharap semoga seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan lancar. Pak, mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan banyak ternyata Sispam Kota artinya ini, pelaksanaannya begini. Harapan Pak kepada masyarakat menjelang pemilu tahun 2024? Tentunya harapan kami kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, mulailah dari sekarang kita untuk sama-sama sinergi secara bersama-sama untuk menjadi satu agent bahwa kita bersama-sama membangun kebersamaan dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas. Yang kedua, tentunya kita bersama-sama juga kita untuk melakukan hal yang terbaik dan yang bermanfaat untuk membangun keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang ketiga, menjelang nanti pelaksanaan pemilu secara serentak, tentunya diharapkan masyarakat Kota Palembang lakukan kegiatan-kegiatan masa demokrasi Indonesia tentunya dengan tertib, dengan aman, dan tentunya ikuti peraturan-peraturan yang ada, lakukan secara baik, kemudian juga melakukan suatu hal yang tentunya adanya suatu kebersamaan. Kita semua adalah saudara. Jadi walaupun ada perbedaan dalam sisi pendapat, tapi kita tetap satu saudara, sehingga itulah yang kita harapkan kedamaian di Kota Palembang akan terwujud. Jadi memang setiap tahapan pemilu tetap NKRI nomor 1 ya Pak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan berbagi informasi bersama podcast Presisi di sela-sela kesibukan karena kita sebenarnya masih pengen ngobrol banyak Dulur Presisi, tapi sesaat lagi kita akan menyaksikan simulasi sistem pengamanan kota sehingga beliau Bapak Kapolrestabes Palembang masih akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast Presisi. Dulur Presisi Polda Sumatera Selatan, saksikan podcast Presisi Polda Sumatera Selatan episode lainnya dan juga dengan topik yang menarik dan berbeda. Nah, itulah tadi Dulur Presisi informasi seputar Sispam Kota yang dilaksanakan oleh Polrestabes Palembang menjelang Pemilu 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada Kapolrestabes Palembang, Bapak Kombes Pol Muhammad Ngajib SIK. Semoga sehat selalu untuk kelancaran setiap kegiatan menjelang pemilu ya Pak. Mungkin kita bisa closing bareng ya Pak untuk penyemangat pagi ini. Podcast Presisi Polda Sumatera Selatan, kita baca, salam presisi.